Kemarin tanggal 25 Agustus tahun 2016 digelar Muktamar Aswaja di Cesnya. Muktamar Aswaja di Cesnya. Muktamar tersebut dihadiri oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah dari berbagai penjuru dunia. Dihadiri oleh Mufti Mesir, dihadiri oleh Syekh Al-Azhar, dihadiri oleh Al-Habib Umar bin Hafiz, saudara dari Yaman, dihadiri oleh Habib Ali Al-Jufri, saudara dihadiri oleh dosen-dosen akademi dan lain sebagainya. 1000 ulama lebih dari seluruh dunia hadir dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka memutuskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara, dalam urusan mazhab fikih saat ini yang ada tersebar di muka bumi ada 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kemudian di dalam urusan mazhab akidah, saudara, mereka memutuskan bahwa Ahlus Sunnah itu adalah akidah Al-Maturidiyah dan Al-Asy'ariyah. Sebagai catatan, kebanyakan ulama Hanafi ikut Maturidiyah. Kebanyakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali mengikuti akidah Asy'ariyah. Nah, kemudian keistimewaan daripada kedua akidah ini adalah ashabut tafwid wa ta'wil. Mereka mengakui thariqah tafwid dan thariqah ta'wil. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud tafwid dan ta'wil. Jadi ini yang diumumkan oleh mereka, saudara. Lalu apa yang terjadi? Saudi ngamuk besar. Karena Wahabi Saudi nggak dimasukkan ke Ahlus Sunnah. Hari ini kalau Anda buka berita di Saudi, saudara, baik di surat kabar, di TV dan lain sebagainya, mereka mengecam habis muktamar ini. Mereka katakan ini muktamar buatan Iran, ini muktamar buatan Rusia, ini muktamar buatan Yahudi, ini muktamar memecah belah umat dan seterusnya. Nah, saya ditanya, Habib gimana itu? Kok Wahabi Saudi nggak dimasukin? Ya saya jawab, ya udah tepat itu putusan. Lalu bagaimana kalau Wahabi Saudi mau dimasukkan? Bisa. Tadi kan sudah kita sebutkan syaratnya, saudara. Bisa. Kalau mereka mau dimasukkan, saudara, mereka harus evaluasi kembali. Yaitu tentang akidah tasbih, akidah tajsim, saudara. Dan juga tentang trilogi tauhid yang selama ini mereka jadikan pegangan. Itu yang menjadi persoalan yang dinilai oleh Aswaja, saudara. Saudara, kalau soal tabarruk, soal tawassul, soal maulid, soal Isra Mi'raj, itu masalah furu'. Mereka ditolak sebagai Aswaja bukan karena itu, bukan, saudara. Bukan, mereka ditolak karena trilogi tauhidnya yang bertentangan dengan Aswaja. Memilah-milah orang kafir disebut ahli tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua, karena akidah mereka ini beraroma tasbih dan tajsim. Nanti kita buktikan, saudara. Walaupun mereka menolak, mereka menyerupakan Allah dengan makhluk, mereka menjasmanikan Allah dalam rupa dan bentuk, saudara, sehingga mereka ditolak dikategorikan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau Saudi nggak mau dikategorikan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan menyerupakan Allah dengan makhluk, jangan menjasmanikan Allah dalam rupa dan bentuk, jangan memilah-milah trilogi tauhid, jangan orang kafir disebut ahli tauhid. Dan ada yang tidak kalah pentingnya, jangan seenaknya mengkafir-kafirkan orang di luar Wahabi. Nah, selama ini kan mereka yang keluarkan Asy'ari dikeluarin dari Aswaja, saudara. Maturidi dikeluarkan dari Aswaja. Begitu kita keluarin dia dari Aswaja, ngamuk, saudara. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Nah, jadi enggak menutup, saudara. Saudi, kalau saya katakan Wahabi bukan Aswaja, saya tidak mengkafirkan mereka. Mereka Muslim, mereka saudara kita. Saudara, sama dengan Mu'tazilah juga Muslim, Khawarij juga Muslim, saudara. Qadariyah, Jabariyah, mereka semua Muslim, mereka saudara kita. Tapi mereka tersesat jalan, mereka harus diluruskan. Jadi Wahabi dalam pandangan saya ahlul bidah wal ahwa. Mereka ini pengikut bid'ah dan mengikuti hawa nafsu mereka. Saudara, terlalu mudah mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan saudara muslimnya. Jadi kalau Wahabi mau diterima sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, bedanya dikit, tipis, saudara. Ini Wahabi tinggal dipoles dikit jadi Ahlus Sunnah, saudara. Tinggal dipoles dikit. Saudara, bagaimana polesnya? Trilogi tauhid disatukan, jangan dipilah-pilah. Orang kafir jangan disebut ahli tauhid. Satu tuh. Yang kedua, tinggalkan itu akidah itsbat yang menjurus kepada akidah tasbih dan tajsim. Jangan menyerupakan Allah dengan makhluk dan jangan menjasmanikan Allah dalam rupa dan bentuk. Dan yang ketiga, saudara, syaratnya stop pengkafiran sesama muslim. Kalau ini mereka lakukan, mereka Ahlus Sunnah, ahlan wa sahlan.
Tapi kalau ini mereka tidak lakukan, mereka Muslim, tapi mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kira-kira jelas tidak? Ada yang bilang, Habib nggak takut ngeluarin Wahabi dari Ahlus Sunnah. Saudara, nah kenapa mesti takut? Yang hak harus dikatakan hak. Qulil haqqa walau kana murra. Dan kita bukan sekedar teriak di atas mimbar untuk menghina-hina, tidak. Kita ilmiah. Kita punya data, saudara, yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ingat, jangan keluar dari sini, Anda pulang langsung ngafir-ngafirin Wahabi. Wahabi kafir tuh, Wahabi bukan Islam tuh. Enggak. Saya enggak pernah mengkafirkan Wahabi, saudara. Wahabi Muslim, saudara kita. Mereka Muslim, saudara kita min ahli tauhid, saudara. Nah, tapi yang jadi persoalan, ada prinsip-prinsip akidah yang kita berbeda dengan mereka. Ya mungkin prinsip ini tidak akan mencuat menjadi permusuhan kalau mereka bisa jaga sikap aja tidak mengkafir-kafirkan kelompok yang lain, saudara. Sudahlah kalau mereka tetap ngotot dengan menyerupakan Allah dengan makhluk, saudara, mereka tetap ngotot, itu urusan mereka, tapi setidaknya tahan diri, jangan mengkafir-kafirkan yang di luar daripada Wahabi.